Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang yang pertama adalah Mengenal negara Asia. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, keadaan alam negara Indonesia. Oke, Bapak akan mengulang lagi atau akan mengulas lagi mata pelajaran yang pernah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Apa yang Bapak harus terangkan, apa yang Bapak harus jelaskan, yaitu tentang mobilitas sosial. Ya, kita konsentrasi ke TV nak ya. Mobilitas sosial. Bapak akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah bergerak, mudah berpindah, dan mudah berganti tempat. Secara bahasa Indonesia, mobilitas sosial mempunyai arti pergerakan atau perpindahan di suatu tempat ke tempat yang lain. Namun sebelum kita membahas lebih panjang tentang mobilitas sosial, maka perlu kita juga mempelajari yang namanya interaksi sosial. Apa arti dari interaksi sosial? Arti dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu orang atau dua orang atau lebih. Apa yang dinamakan hubungan timbal balik? Yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya bagaimana? Yaitu di keluarga nak. Di keluarga seorang ayah pasti butuh kepada seorang anak. Sebaliknya pun juga seorang anak pasti butuh kepada seorang ayah. Interaksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya apa nak? Contohnya adalah seorang dokter mengobati pasien. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya apa? Salah satu siswa Bustanul Ulum sedang membacakan puisi di depan kelas. Kemudian teman-teman dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 menyimak terhadap puisi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Salah satu contohnya bagaimana? Kita setiap setengah bulan 1 kali mengadakan tata boga atau memasak di halaman madrasah di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua, yaitu saling membantu satu sama lain untuk memasak atau melaksanakan tugas dari guru tentang tata boga. Itulah merupakan pembahasan interaksi sosial secara singkat. Kemudian kalau kita bicara tentang mobilitas sosial yang seperti sampean di sini pelajari dari minggu-minggu yang lalu, mari kita fokus kepada LED ini bahwa mobilitas sosial di situ dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mobilitas secara vertikal. Coba Bapak akan bertanya, apa sih arti dari mobilitas secara vertikal? Yaitu perpindahan seorang atau kelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat maupun pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Tepuk tangan. Kalau mobilitas secara vertikal apa? Barusan secara Vertikal ke atas, vertikal ke atas ya. Lanjut. vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah.
yaitu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah, menimbulkan gejolak bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan. MTS Bustanul Ulum hebat. Oke, itulah merupakan penjelasan secara singkat dari saya ya. Seperti kesepakatan nak ya, di minggu-minggu yang lalu kita akan memberikan tugas kepada sampean semua, yang mana siswa dapat mempresentasikan hasil mata pelajaran yang sudah dipelajari di minggu-minggu yang lalu. Langsung saja ya, siapa yang siap untuk mempresentasikan mata pelajaran? Saya, Pak. Siap, alhamdulillah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, siswi kelas 8 MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua loh, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal juga dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas social climbing, vertikal ke bawah social sinking. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial vertikal ke atas, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain, yang tidak sederajat maupun pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Contoh, awalnya jadi tukang ojek, karena dia bekerja keras, sekarang dia menjadi gubernur deh. Dan yang kedua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke bawah, yaitu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah, menimbulkan gejolak bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, pada suatu hari ada seorang gubernur, karena dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang gubernur, ya sekarang dia menjadi tukang ojek deh. Dan yang kedua, yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seorang atau kelompok orang dalam lapisan yang sama. Contoh, ada seorang guru berpindah ke sekolah lain, namun dia tetap sebagai jabatan menjadi guru. Oke, kita kembali ke faktor ya. Faktor dibagi menjadi 6, yaitu diantaranya faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Saya akan menjelaskan faktor struktural. Faktor struktural adalah seperti halnya 7 Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung, demokrasi. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu adalah setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap pengetahuan dan keterampilan. Contoh, ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi, yang sama hanya satu diterima, yaitu individu yang memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial adalah setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya yang dilahirkan. Yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah keadaan ekonomi yang dapat menjadi pendorong mobilitas sosial masyarakat yang kondisi ekonominya baik. Yang kelima, faktor politik. Faktor politik adalah masyarakat yang hidup negara aman lebih mudah dengan masyarakat yang hidup di negara peperangan. Dan yang keenam, yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan adalah orang yang kualitasnya lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Baik, ini sudah selesai percakapan dari saya atau penerangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Usatul Hasana. Saya siswi dari kelas 8 MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Keanekaragaman itu yang berarti bermacam-macam atau berbeda-beda. Dalam keanekaragaman kita memiliki banyak perbedaan. Di antaranya adalah agama, suku, bahasa, dan juga budaya. Baik, kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah agama. Dalam negara Indonesia kita memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang dimaksud agama Konghucu itu agama yang dianut oleh kaum Tionghoa atau agama yang dianut oleh kaum Cina. Kita harus mempunyai rasa sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Toleransi yang artinya saling menghargai satu sama lain. Contohnya, agama Islam harus menghargai terhadap agama Kristen. Begitu juga sebaliknya, agama Kristen harus menghargai terhadap agama Islam. Yang kedua adalah suku. Suku adalah sekelompok golongan yang memiliki ciri-ciri budaya tersendiri. Contohnya seperti suku Bugis, suku Sunda, suku Bali, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah bahasa. Kita memiliki 721 bahasa. Di antaranya ada yang disebut dengan bahasa daerah. Bahasa daerah itu sering juga disebut dengan bahasa ibu, yang artinya alat komunikasi yang kita gunakan untuk setiap harinya. Setiap negara pasti memiliki bahasa tersendirinya, seperti bahasa yang kita gunakan di daerah kita, yaitu daerah Madura. Yang terakhir adalah budaya. Budaya adalah cipta rasa dan karsa. Ada juga yang menyebutkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan kebiasaan yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Contohnya, seperti budaya yang ada di daerah kita yang sering disebut dengan kerapan sapi. Kerapan sapi itu adalah budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya atau kepada anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Gimana sih cara menghadapi antara perbedaan budaya? Nah, cara menghadapinya pun juga sama. 1. Kita harus mempunyai rasa sikap toleransi. Dan 2. Kita harus mempunyai rasa peduli. Dan yang terakhir, kita harus mempelajari budaya lainnya, seperti adat istiadatnya, pakaian adatnya, seni musik tradisionalnya, dan lain-lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya siapa? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Aulia, siswi kelas 8 MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenal negara ASEAN. Tahu nggak kepanjangan dari ASEAN itu apa? Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. Kalian tahu nggak negara ASEAN itu berdiri pada tanggal berapa dan di mana tempat berdirinya negara ASEAN? Negara ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Siapa saja pendiri ASEAN? Pendiri ASEAN ada 5 nih, di antaranya ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand. Negara ASEAN memiliki 10 negara loh, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, dan yang terakhir adalah Vietnam. Negara apa sih yang tidak pernah dijajah oleh negara lain dan negara apa yang tidak mempunyai lautan? Jawabannya adalah negara Thailand, negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, dan negara Vietnam, negara yang tidak mempunyai lautan. Negara apa saja sih yang pernah menjajah negara Indonesia? Nah, ada 5 negara yang pernah menjajah negara Indonesia sekaligus masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama ada Spanyol, kedua Portugis,
ketiga Inggris, keempat Jepang, kelima Belanda. Berapa lama negara Indonesia itu dijajah oleh 5 negara ini? Negara Indonesia dijajah selama 350 tahun atau 3 abad setengah tahun. Wow, lama banget. Negara Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.